Di saat kanan kiri muka belakang kita buntu, kami masih punya jalan ke atas, yaitu Bapa yang mempunyai segala otoritas kuasa di dalam kehidupan kita orang yang percaya, yang selalu berharap kepada Tuhan. Makanya oleh sebab itu, Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah wajah Tuhan setiap waktu. Duduklah di bawah kaki Tuhan, cari wajah Tuhan. Sehingga di situ ada kuasa Tuhan yang selalu memberi kekuatan di dalam hidup ini. Yang selalu memberikan harapan di dalam hidup ini. Terlebih khusus di hari-hari ini. Puji nama Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat ibadah kami pada hari ini, Gereja Allah Baik, Jemaat Daat. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Terlebih saat ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebagian daripada kebenaran ini Tuhan boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, ampuni segala dosa kesalahan kami, kuduskan setiap hati pikiran kami, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan benar-benar dari Engkau. Sehingga kami percaya ada kuasa-Mu yang bekerja, ada jamahan-Mu yang selalu mengalir di dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya biarlah Kau bekerja saat ini lewat firman-Mu, sehingga kami percaya kami boleh jawaban daripada Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini. Sampaikan isi hati-Mu pada setiap umat-umat-Mu yang ada. Ampuni, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami percaya sore hari ini kami boleh melihat keajaiban dan kemurahan Tuhan boleh terjadi di dalam setiap kami yang ada, yang mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Syukur segala pujian bagi kemuliaan bagi Engkau. Karena Tuhan kita baik, kalau sore ini diberi kesempatan untuk kami boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, kami percaya sore hari ini lewat kebenaran firman ini boleh menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu yang kekasih, ya, memang udara terakhir-akhir ini sangat panas, tapi percaya biarlah kasih anugerah daripada Tuhan boleh tetap membakar iman kami, membakar hati kami, semangat kami untuk kami terus ya melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman dan boleh mendapat kekuatan di saat kami menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Kami percaya semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita masuk di dalam firman Tuhan ya, sebagai ayat yang tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara yang sering diberitakan. Tapi kami percaya setiap pemberitaan ada jawaban, setiap pemberitaan ada kuasa yang bekerja. Biarpun sering diberitakan, tapi kami percaya kuasa itu bekerja di dalam setiap apapun kebenaran yang disampaikan. Puji nama Tuhan. Kita buka ya di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Inilah janji daripada firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan rancangan-rancangan yang terindah di dalam hidup kami. Tapi kadang di dalam setiap kehidupan kami umat-umat Tuhan,
sering kadang-kali mengalami atau mendapati ya sesuatu hal kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Karena ada sesuatu hal yang datang, ada sesuatu hal persoalan yang dialami di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita tahu bahwa hidup kita adalah setiap hari penuh dengan tantangan. Setiap hari kita perlu dengan persoalan. Setiap hari kita berjalan di dalam ya hal-hal yang begitu mengkhawatirkan. Tapi di sini dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ada satu ketenangan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam rancangan-rancangan yang Tuhan berikan. Tuhan bukan memberikan rancangan kecelakaan di dalam hidup kita, tapi memberikan hidup yang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji daripada kebenaran firman Tuhan. Ada harapan di dalam setiap kita umat-umat Tuhan. Kan saya katakan apa Bapak Ibu Saudara? Saya mengalami 3 bulan yang lalu, di mana istri kami mengalami suatu problem sakit. Apakah sakit adalah rancangan daripada Tuhan? Tidak. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan sakit. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Tapi apa yang dialami oleh istri kami itu suatu hal yang dikatakan ya Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan istri kami, di dalam keluarga kami. Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup. Untuk apa? Untuk menguji setiap kehidupan kami umat-umat Tuhan. Apakah kami ada di dalam kasih-Nya Tuhan? Apakah kami setia di dalam? Apakah kami taat di dalam kasih-Nya Tuhan? Itu yang dialami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Istri kami perutnya besar, saudara. Seperti orang hamil 7 bulan. Pada waktu itu memang kondisi daripada tubuh istri kami ada kenaikan berat. Dikira memang ada perubahan daripada kenaikan berat badan, agak gemuk. Jadi orang-orang mengira ada sesuatu yang berubah karena badannya lebih besar, lebih gemuk, ya, lebih segar. Tapi bukan itu, saudara. Ternyata di dalam apa yang dialami ada sesuatu hal yang gak enak, saudara. Dia terakhir merasakan gak enak. Saya katakan kepada istri kami, udahlah, percaya, berdoa aja. Pengharapan ada di dalam Tuhan. Percaya Tuhan pasti jamah, pasti tidak ada apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, istri kami tetap ngotot ingin ke dokter karena kita 2 minggu lagi kita akan pergi ya keluar. Kita akan bersama-sama menikmati liburan. Istri kami maksa telepon saya, udah ke dokter aja sore hari. Oke, kita ke dokter. Tapi apa yang terjadi? Ya, ujian apa yang kita alami di dalam kehidupan istri kami dan keluarga kami ini itu sesuatu yang mengejutkan dan mengagetkan di dalam kehidupan kami. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Ya, Tuhan tidak pernah menguji kita. Tuhan tidak pernah ya melakukan ujian di dalam kehidupan umat manusia. Tuhan mengizinkan, tapi bukan Tuhan yang menguji. Tapi Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi di dalam kehidupan istri kami. Dan pada waktu kami hasilnya ke dokter, dokter mengatakan kami juga sempat terkejut karena pada waktu itu, karena di dalam indung telurnya ada kiste yang sudah membesar sekitar 19 cm. Makanya perutnya besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kami begitu terkejut.
Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kalau mengenai penyakit yang biasa, yang umum itu udah logis, udah wajar. Tapi kalau dokter mengatakan, menyimpulkan ini adalah kiste itu ada dua macam, ada yang ganas, ada yang enggak. Ini yang menjadi beban di dalam setiap pemikiran kita. Pada waktu itu kami sempat bertanya, kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Karena kami tahu hal-hal yang demikian adalah penyakit seorang wanita. Tapi dokter mengatakan menyembuhkan tidak semua, karena kalau semua wanita akan. Tapi kebanyakan hal-hal yang demikian adalah wanita. Tapi dari hal yang demikian yang kami pikirkan di dalam hidup ini, di dalam keadaan waktu itu adalah ada yang ganas, ada yang enggak. Kami sempat terdiam dan suatu ketika pada waktu itu kami sempat berkata, apa jalan satu-satunya dok? Nggak ada operasi. Saya katakan, dok masih ada mujizat. Nggak ada. Kata dokter katakan, tidak ada. Saya bilang, waduh. Dokternya bukan menambah iman kami, tapi mengedonkan kami. Sebesar apapun, persoalan apapun yang dihadapi oleh seseorang, sebesar apapun iman, sebesar apapun kehebatan dari seorang hamba Tuhan, pasti saat mendengar satu vonis, pasti ada satu kesejutan, ada satu kaget di dalam hidup ini. Akhirnya kami pulang. Oke dok, kami pulang. Saya katakan sama istri saya, berdoa. Ya. Ada satu pengharapan di dalam kita sebagai umat Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup memberikan jawaban. Apa yang kita alami, suatu masalah yang begitu mengganggu di dalam kehidupan kami. Pada waktu itu kami disarankan dengan anak-anak kami, menantu kami, kata, coba periksa dokter yang lain. Dan kebetulan pada waktu itu kita ingat kami punya ponakan juga mengalami hal yang demikian, yang masih pada waktu itu masih gadis, dia harus mengalami juga sama, perutnya juga besar, juga mengalami kiste yang sama. Nah, dari hal yang demikian, dibawalah ke dokter yang satu yang menangani daripada ponakan saya. Tapi dari situlah kita melihat, bukan menjadi satu kekuatan di dalam hidup, tapi menjadi satu kelemahan lagi di dalam kehidupan iman kami. Di mana di situ dikatakan bahwa akan merusak ginjal. Ini sudah mendesak ke ginjal. Ini di dalam cairan ada rambut, ada isi gini. Pada waktu itu kami tidak sempat masuk, karena yang masuk itu adalah istri saya bersama dengan anak menantu kami. Setelah keluar dia ceritakan semua, dia nangis. Dia katakan rasanya dia sudah tidak ada pengharapan. Saya katakan kepada dia, hidup kita ada pengharapan selama kita berharap kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Makanya sore hari ini Bapak Ibu Saudara, judul khotbah hari ini, tetap andalkan Tuhan dalam apapun situasi. Kita masih punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami masih punya pengharapan di dalam hidup kita. Kita bergumul. Kita pulang. Kita bergandeng tangan. Kita satukan dengan anak-anak kami. Kita berdoa. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Kami minta belas kasihan dan jawaban Tuhan. Ternyata tidak ada jawab. Kami saling memaafkan. Sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Yakobus 5:16 katakan, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar.
bila kita mengaku dosa-dosa kita, kita akui segala kesalahan kita. Disitulah Allah membuka jalan, membukakan pintu kemurahan-Nya. Ada satu yang Tuhan berikan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau Filipi 4 katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan di dalam hidup. Di dokter yang kedua bukan menambah satu hal yang baik, tapi menambah satu hal yang buruk. Inilah prediksi daripada dokter. Kita nggak sampai ke situ, kita sampai ke dokter yang ketiga. Sampai dokter yang ketiga, ya dikasihlah kita masukan untuk ke dokter yang ketiga. Di dokter yang ketiga diperiksa, ternyata sama dengan hasilnya dari yang pertama, bahwa itu adalah kista dan harus cek darah dan harus juga di foto MRI. Disitulah saudara, kami tetap bergumul di dalam setiap pergumulan kami, pagi, siang, malam. Ya, kami memang setiap pagi, siang, malam kami terus berada di bawah kaki Tuhan, biarpun tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tapi saya sebagai anak Tuhan, kami tetap memuliakan Tuhan, menyembah Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan pengharapan di dalam setiap anaknya yang membutuhkan pengharapan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hasilnya Bapak Ibu yang keluar yang pertama, hasilnya bahwa ginjalnya bagus. Waduh, satu hal yang mengucap syukur puji Tuhan. Malamnya juga hal yang demikian, ya, dikatakan hasilnya bagus, tidak ada keganasan. Satu sukacita yang luar biasa. Ya, satu hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam pergumulan kami. Tapi kami masih terus berharap pada Tuhan supaya tidak operasi, ada terjadi mujizat. Karena firman Tuhan dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Di Matius 18 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang sehati, sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami bergandeng tangan setiap hari, ya, setiap pagi, siang, sore. Kami berlutut belakang Tuhan, tidak ada jawaban di dalam Tuhan. Jawaban yang pertama hanya boleh melegakan di dalam hidup ini karena tidak ada keganasan. Itu satu hal yang luar biasa. Tapi suatu saat kami duduk di bawah kaki Tuhan, saat kami menyembah di bawah kaki Tuhan, disitulah Allah bekerja, Allah memberikan jawaban. Bahwa Tuhan berkata lewat suaranya. Bahwa Tuhan katakan, jalani operasi. Karena yang operasi, yang melakukan semua adalah tangan-tanganku. Yang mengerjakan semua adalah tangan-tanganku. Jangan takut. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang biasa, penyakit biasa. Saya katakan pada istri saya, dia mulai mempunyai kelegaan, mempunyai kekuatan, ada satu kelegaan, pengharapan. Inilah yang kami tunggu jawabannya. Tapi namanya manusia, namanya orang yang tidak pernah puas. Tuhan, kami mohon, kalau bisa, rencana kami jangan operasi, turunkan mujizat-Mu yang lebih besar lagi Tuhan, sehingga kuasa-Mu boleh terjadi, ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi. Tapi jawaban Tuhan, apa yang dikatakan kalau kita buka
di dalam Yesaya, Yesaya 55 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Manusia boleh merencanakan, manusia boleh mengangan-angankan, boleh memikirkan. Tapi semua rencana dan itu ada dalam tangan Tuhan. Setiap jalan ada dalam tangan. Kami percaya apa yang Tuhan sudah beritakan, Tuhan sudah berikan lewat suaranya, bahwa Dia sendiri yang akan melakukan segala apa yang dijalani waktu operasi. Bukan tangan dokter lagi, tapi Tuhan semua yang mengerjakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kami kembali ke dokter lagi. Dokternya nggak praktek-praktek saudara, karena cuti. Ada wakilnya. Terus diundur. Satu hal yang terjadi, kita ganti dokter lagi yang keempat. Dokter katakan hasilnya memang bagus, tidak ada keganasan. Kami tanya, karena kami akan pergi, dok. Kita akan pergi keluar bersama keluarga. Kira-kira berbahaya enggak? Enggak apa-apa. Karena dinding daripada indung telur ibu tebal. Cuma jangan loncat-loncat, jangan angkat berat, jangan sampai kebentur. Dok, ada bahaya kalau pecah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami tetap masih punya pemikiran. Kalau kita pergi, bisakah? Tapi dokter mengatakan demikian. Dan Tuhan, kami tanya pada Tuhan, ternyata jawabannya Tuhan memberikan jawaban. Dan kita pergi selama 6 hari. Kita boleh menikmati namanya liburan. Tapi liburan, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa lepas dari sukacita. Karena masih ada beban. Kalau bebannya itu membawa bayi, istilahnya dalam bahasa Jerman yang gembol bayi, Bapak Ibu, itu nggak apa-apa. Ini bukan gembol bayi, gembol cairan, Bapak Ibu. Sedikit-sedikit istri saya merasa kecapean lah. Dan puji Tuhan, kita pulang kembali sampai ke Indonesia dengan kondisi yang baik, tidak ada satupun kekurangan. Dan pada waktu itu, besoknya kita istirahat sehari, besoknya kita kembali lagi, untuk kembali ke dokter lagi. Tapi disinilah kita mempunyai satu kerinduan di dalam hidup kami. Kami tidak pernah satupun mengatakan kepada anak-anak kami tidak pernah mengatakan kepada saudara-saudara kami bahwa apa yang diinginkan berbagai macam dokter. Ada yang begitu banyak saran, tapi kami tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera di hati kami tertuju kepada dokter yang pertama. Tapi puji Tuhan, di dalam pergumulan itu, ada jawaban bahwa anak-anak kami, istri kami secara nggak langsung spontan udah kembali ke dokter pertama aja. Saya di situ merasakan ada satu connect yang luar biasa. Berarti ada satu kesinkronan di dalam hidup ini, ada di dalam hati kami. Kami menolak satu ketenangan, ada satu damai sejahtera bahwa memang kami lebih mantap di dokter yang pertama. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Disitulah kita mulai istri kami kembali dan disarankan untuk kembali 2 hari lagi dengan persiapan untuk operasi dan harus ngamar, masuk rumah sakit, dicek lagi, yang secara luar biasa lagi. Istri saya ini mempunyai kelainan HB, bahwa HB-nya nggak pernah di atas 7,
5, kadang 6. Tapi satu hal yang luar biasa, pada waktu dicek, HB-nya bisa tembus sampai 13-14. Itu satu hal yang luar biasa, yang menjadi ketakutan kami karena HB istri kami rendah. Dan pada waktu masuk rumah sakit, pada waktu di kamar mau dioperasi, kami dipanggil, keluarga dipanggil, dijelasin satu-satu oleh seorang dokter anestesi dan dokter yang menangani. Dikatakan, Pak, ini kami berusaha sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, dia menjelaskan dengan berbagai macam, kami nggak mengerti karena kami bukan dokter, kami juga bukan ahlinya di sana. Cuma satu, kami pegang janji Tuhan bahwa tangan Tuhan sendiri yang bekerja, yang melakukan tindakan. Di situ dikatakan oleh dokter anestesi, ini nanti saya blok 4 arah dan urat-urat ini supaya tidak kontraksi, supaya tidak ada pendarahan. Dan untuk napas diambil langsung dari paru-paru, masuk saluran selang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di situ dikatakan kita berusaha sedemikian rupa supaya jangan sampai ada pendarahan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah bicarakan kepada kami, itu yang kami pegang. Dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan semua Tuhan yang mengerjakan. Bapak Ibu, situ sudah disiapkan kantong darah untuk persiapan sampai ada pendarahan. Tapi puji Tuhan, sekali lagi kuasa Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, dan janji Tuhan tidak pernah sia-sia. Allah turut bekerja dengan luar biasa. 2 jam kami menunggu, ternyata istri kami sudah selesai dioperasi, tidak ada satupun kekurangan, sampai pun dalam kondisi pulang dari rumah sakit tidak ada satupun kekurangan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, karena ada sesuatu hal yang terjadi, teman daripada istri kami harus mengalami juga, harus meregang nyawa. Tapi puji nama Tuhan, oleh kasih anugerah Tuhan yang besar, istri kami boleh memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih atas segala kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup ini. Makanya Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat yang 12, katakan, kemarilah kepadaku yang terbeban dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Di saat setelah operasi kami merasakan ada satu kelegaan, ada satu kekuatan di dalam Tuhan. Dan sampai daripada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di saat pulang harus kontrol lagi selama 6 hari, kembali lagi. Ternyata di situ Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dicek hasilnya semua bagus, dan kembali lagi ke kontrol lagi, di USG, di foto lagi, hasilnya bersih, tidak ada apa-apa. Satu hal yang luar biasa. Tangan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita saat kita berharap kepada Tuhan. Sampai pun pada kontrol yang 1 bulan lebih, ternyata hasilnya juga sama dengan luar biasa. Satu hal yang bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih kemurahannya Tuhan. Semua boleh terlewati dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa ada sesuatu hal yang diceritakan oleh teman istri saya, seorang hamba Tuhan yang boleh mengalami juga hal yang sama. Padahal masih kecil, istrinya masih kecil, masih ukurannya di bawah sekitar 6 cm masihan, tapi mengalami pecah dan harus meregang nyawa. Tapi disinilah kasih Tuhan. Istri kami masih diberi kesempatan Tuhan. Berarti ada rencana Tuhan di dalam istri kami untuk dia menyaksikan bagaimana kuasa dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia saat kita
berharap kepada Tuhan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Bahwa tangan Tuhan yang merendah. Tangan Tuhan yang memberikan penyertaannya di dalam operasi. Tuhan yang melakukan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir. Kita buka di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di saat kanan kiri muka belakang kita buntu, kami masih punya jalan ke atas, yaitu Bapa yang mempunyai segala otoritas kuasa di dalam kehidupan kita orang yang percaya, yang selalu berharap kepada Tuhan. Makanya oleh sebab itu Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah wajah Tuhan setiap waktu. Duduklah di bawah kaki Tuhan, cari wajah Tuhan. Sehingga di situ ada kuasa Tuhan yang selalu memberi kekuatan di dalam hidup ini. Yang selalu memberikan harapan di dalam hidup ini. Terlebih khusus di hari-hari ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tetaplah pengharapan pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tidak panjangkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Segala pujian syukur bagi Engkau Bapa Allah yang maha besar. Allah yang memberikan Tuhan jamahan kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Yang sudah dinyatakan lewat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini juga Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu yang ada dimanapun berada. Biarlah kuasa-Mu boleh terjadi atas jemaat-Mu. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Yang sakit sekalipun Engkau jamah dengan kuat kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Kau memberkati Tuhan ibadah kami sore hari ini dan memberkati hamba-Mu Bapak Sudarso Susilo Tuhan. Lewat pelayanannya Kau semakin Kau berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka boleh berjalan dalam kuat kuasa-Mu Tuhan dengan pimpinan-Mu. Sehingga pelayanan ini boleh makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.